Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali mempelajari materi berkenaan dengan materi ekonomi. Dan hari ini kita akan membahas materi ekonomi di kelas 10, yaitu adalah koperasi. Nah teman-teman, untuk materi koperasi ini di kurikulum 2013 itu ada di bab 8. Nah silakan teman-teman buka di bab 8 mengenai materi koperasi yang akan kita bahas saat ini. Nah, untuk capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu ada 11 item. Yang 11 item ini akan kita bagi menjadi beberapa kali pertemuan atau beberapa part. Maka teman-teman silahkan menyimak dengan seksama mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan siapa nih yang pernah mengunjungi koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah ini hampir di setiap sekolah itu ada koperasi sekolah. Dan tentu kalau kamu sebagai siswa yang bersekolah di tempat tersebut, tentu kamu pernah mengunjungi koperasi sekolah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah sebagai apa atau apa peran kamu di koperasi tersebut? Nah, di sini ada beberapa macam pilihan ya. Nanti kita juga akan mempelajarinya. Apakah kamu hanya sebagai pembeli? Apakah kamu juga berjualan? Atau kamu menjadi siapa gitu. Nah ini yang bakal kita bahas. Nah kemudian selanjutnya adalah kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan sejarah perkembangan koperasi terlebih dahulu. Nah teman-teman, jadi koperasi itu lahir karena adanya inspirasi dari berbagai macam tokoh. Nah tokoh-tokoh ini itu ada terdiri dari beberapa orang. Di sini ada Robert Owen, ya kan? Kemudian ada Francis Charles Fourier, Louis Blanc, dan juga Ferdinand Lassalle. Nah, tokoh-tokoh tersebut memprotes kemiskinan yang terjadi akibat revolusi industri dan juga sistem kapitalis. Jadi memang pada saat itu terjadi yang namanya revolusi industri, di mana teman-teman tahu revolusi industri ini terjadi di beberapa negara dan mengakibatkan terjadinya perbudakan ya, atau adanya pembedaan dari kaum yang memiliki modal dan juga kaum buruh, ya kan. Nah sehingga nanti menciptakan yang namanya suatu sistem yang namanya sistem kapitalis. Nah tokoh-tokoh tersebut menentang akan kemiskinan yang mereka hadapi, sehingga mereka nanti akan menciptakan suatu pergerakan atau suatu organisasi yang kita sebut saat ini sebagai namanya koperasi. Nah koperasi yang pertama itu adalah koperasi konsumsi Rochdale, di mana konsumsi Rochdale ini, koperasi Rochdale ini itu ada di Inggris ya. Pertama kalinya itu didirikan di Inggris, dan Bapak Robert Owen yang kita kenal selanjutnya adalah sebagai Bapak Koperasi. Nah ini ya beliau, ini adalah Bapak Robert Owen tersebut. Nah kemudian koperasi ini bermula dari 28 orang pekerja pabrik tekstil yang merasa perlu mendirikan perkumpulan dan juga membuka toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Jadi terjadilah yang tadi namanya revolusi industri dan adanya sistem kapitalis yang mengakibatkan ada dua pihak, ya kan? Ada dua pihak, yaitu adalah kaum proletar dan ada kaum borjuis, ya kan? Nah, di mana nanti kaum proletar dan borjuis ini, yang kaum proletar itu adalah kaum buruh dan borjuis ini adalah kaum yang memiliki modal. Nah, pihak-pihak yang tergabung dalam kaum buruh ini itu merasa perlu mendirikan perkumpulan dan juga membuka toko sehingga kebutuhan sehari-hari mereka itu dapat terpenuhi. Nah kemudian kalau kita bergerak ke Perancis, tadi kita sudah menuju ke Inggris, sekarang kita ke Perancis ya kan. Nah di Perancis di sini ada gerakan koperasi produksi. Nah kalau tadi koperasi konsumsi pertama itu adalah Rochdale, kalau di Perancis ini lahir gerakan koperasi produksi. Dengan tokoh-tokohnya ini adalah sebagai berikut, ada Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, dan juga Charles Gate. Nah Louis Blanc ini dikenal sebagai bapak koperasi produksi ini. Nah ini jangan sampai ketukar ya. Kalau tadi adalah bapak koperasi dunia, kalau ini adalah bapak koperasi produksi. Nah bercita-cita agar produksi dipimpin oleh pemerintah dan upah buruh diberikan sesuai prestasi kerjanya. Kenapa? Karena memang pada saat itu terjadi yang namanya penindasan dan juga ketidakadilan terkait dengan upah buruh yang diberikan kepada kaum buruh oleh kaum yang memiliki modal atau kaum borjuis. Nah selanjutnya
di Jerman itu muncul gerakan koperasi simpan pinjam atau kredit. Nah, jadi ada 3 jenis koperasi ya. Tadi yang udah kita sebutkan, ada nanti koperasi konsumsi, kemudian tadi ada produksi, ya kan, di Prancis, dan juga sekarang ada koperasi simpan pinjam. Nah, maka ini nanti akan dibahas juga di materi selanjutnya yang berkaitan dengan jenis-jenis koperasi. Nah, kalau di Jerman ini ada koperasi simpan pinjam yang dimana ini menganjurkan kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Nah, Five Vincent ini mendirikan perkumpulan dengan tujuan membantu para petani yang tidak mampu. Jadi kalau kita lihat sejarah dari perkembangan koperasi itu terjadi akibat adanya kemiskinan dan juga penindasan yang terjadi di beberapa golongan tertentu, sehingga nanti di sini muncul pergerakan-pergerakan atau organisasi-organisasi koperasi seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia dengan gerakan koperasinya? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama di sini adalah koperasi di Indonesia itu dipelopori oleh Arya Wiratmadja yang mendirikan koperasi simpan pinjam yang saat itu bernama Hoofdspaarbank, yang bertujuan agar kaum ningrat tidak terjerat utang pada lintah darat. Nah, maka sebenarnya di sini tadi masalahnya itu tentu bakal ada masalah kemudian nanti diselesaikan dengan koperasi ya. Nah, masalah ini adalah berkaitan dengan biasanya tadi dari dua hal itu adalah berkaitan dengan uang. Nah, jadi materi berhubungan dengan uang, maka digerakkanlah atau dibuatlah suatu pergerakan atau suatu organisasi yang kita sebut sekarang dengan namanya koperasi. Nah, kemudian pada zaman Belanda koperasi belum dapat berkembang, demikian pula ketika penjajahan Jepang. Ketika sudah merdeka, koperasi di Indonesia dapat berkembang dengan diawali pada tanggal 12 Juli 1947. Nah, ini silahkan diingat, tanggal 12 Juli 1947 itu diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, dan tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Jadi kalau ditanya hari koperasi itu tanggal berapa, maka jawabannya adalah pada tanggal 12 Juli 1947. Nah, kemudian kalau tadi kita punya Bapak Koperasi Dunia, ya kan, yang namanya tadi adalah Robert Owen. Nah, sekarang di Indonesia juga punya yang namanya Bapak Koperasi Indonesia, yaitu adalah Bapak Muhammad Hatta yang juga sebagai proklamator ya, sebagai proklamator itu juga dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, kenapa? Karena memang beliau itu berperan cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Dan bukan pada saat tanggal 12 Juli ini itu yang langsung ditentukan atau ditetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi, tapi yaitu pada tanggal 17 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi di Bandung. Nah, barulah Muhammad Hatta resmi menyandang sebagai Bapak Koperasi di Indonesia seperti itu. Jadi tidak langsung pada saat 12 Juli karena ini adalah tahapan pertama, tapi itu adalah pada tanggal 17 Juli barulah Bapak Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi di Indonesia seperti itu. Nah, itu adalah berkaitan dengan sejarah koperasi. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan saat ini. Dan apabila memang ada pertanyaan, maka teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman bisa tanyakan langsung via chat, atau teman-teman yang melihat ini di Google Sheet dapat menanyakan pertanyaan di kolom Google Sheet yang disediakan. Terima kasih.